Shalom jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu buat Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Minggu 5 Juli 2020, kita akan memulai ibadah online jemaat Tuhan yang berada di rumah. Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Kita akan memasuki saat teduh untuk memulai ibadah ini. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan 6. Hai mari sembah. Demi nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalid langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber damai dan kasih. Berikanlah kepada kami damai dan kasih-Mu itu. Lindungilah hamba-hamba-Mu di dalam melawan tipu muslihat iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami, serta pimpinlah kami di dalam perjalanan kami karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, untuk menyambut pembacaan Alkitab
sebagai pendahuluan khotbah pada ibadah kita pagi hari ini, marilah kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1, Kusuka menuturkan. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Roma 7 ayat 15 sampai 25a. Kita akan membacanya secara responsoria. Saya ayat yang 15, Bapak Ibu ayat ke-16, demikian selanjutnya di ayat yang ke-25a kita bersama-sama. Dengan perikop perjuangan hukum Taurat dan dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kita bersama-sama Syukur kepada Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menghayatinya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
Sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dan doa pengampunan dosa serta berita anugerah Tuhan, marilah kita bernyanyi kidung pujian sejauh timur dari barat. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita dengan penuh sesal dan dengan kerendahan hati, mengaku dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita,
atas apa yang telah kita perbuat selama seminggu yang lalu. Untuk itu diberikan waktu untuk jemaat Tuhan untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami sejak hari kelahiran kami. Kami sudah bergelimang di dalam dosa dan tiadalah kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semua menempuh jalan yang sesat, yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami menyerahkan diri kepada-Mu, karena kami yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga kami beroleh keampunan dosa dan kehidupan yang baru berkat kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Namun sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 dan 4, Allah Bapa Tuhan. Dimuliakanlah namamu, langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu,
marilah kita bersaksi dan mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu 5 Juli 2020. Kegiatan pelayanan. Dengan penuh sukacita, Majelis dan Jemaat POU Graha Prima mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Philip FH Nenggolan STH. Tuhan Yesus memberkati. Diberitahukan kepada seluruh jemaat POU Graha Prima. 1. Bahwa kegiatan gereja POU Graha Prima untuk sementara waktu diberhentikan sampai dengan tanggal yang akan ditentukan oleh pemerintah dalam kondisi aman guna menjaga memutus penyebaran COVID-19. Ibadah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing dengan menggunakan tata ibadah POU Graha Prima yang dikirimkan melalui WA, Facebook grup Gereja POU Graha Prima setiap minggunya. Ketiga, pendaftaran CD diberitahukan kepada seluruh jemaat POU Graha Prima bahwa pendaftaran CD dibuka pada hari Minggu 7 Juni 2020. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak usia 16 tahun ke atas, dapat mendaftarkan anaknya ke majelis sektor kepada majelis sektor masing-masing. Untuk pelaksanaan pembelajaran akan diinformasikan kemudian. Tuhan Yesus memberkati. Keempat, ibadah penghiburan diberitahukan kepada seluruh jemaat POU Graha Prima bahwa hari ini Minggu tanggal 5 Juli 2020 pukul 19 WIB akan diadakan ibadah penghiburan di rumah keluarga almarhum S. Sibarani yang beralamat di perumahan Villa Bekasi Indah 1 Blok F3 nomor 27. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sakit dalam pemulihan. Yang pertama, Bapak MPL Nenggolan. Kedua, anak Brian Segala. Ketiga, Bapak J. Hutahayan. Jemaat yang berulang tahun 29 Juni, anak Tania Jahara Warisano. Tanggal 1 Juli, Bapak P. Pasaribu, Ibu Angelin Christine Boru Batubara, Saudara Julius Alexander Sitompul, Saudara Franky Julianto Sibarani, Saudara Grace Ade Rezeki Boru Samosir, anak Juliana Margaret S, anak Herbert Pardamian Harahap, anak Mesa
Sirillo Nababan. Tanggal 2 Juli Bapak Janter Situmeang, Ibu Simanjuntak Boru Sianturi, anak Badres Juliano. Tanggal 3 Juli Bapak Andres Sinaga, Ibu B Pardede Boru Butar-Butar, Saudari Herda, anak Nopel Lestari S. Tanggal 4 Juli Bapak Jumadi, Bapak Sudadi, Ibu Sumiyati, Saudara Alvin Hizkia A. Hutafea, anak Reyaldi Sinaga. Tanggal 5 Juli Ibu Silalahi Boru Simorangkir, Bapak J. Purba, Ibu Julianda Mariana Gajah, Saudari Ayu Fridayanti Nababan. Pendeta Majelis dan Jemaat Paugraha Prima mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Ayat renungan sepekan dapat Bapak Ibu lihat sebagaimana warta terlampir. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Philip F.H. Nenggolan STH, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1 dan 3. Semua yang letih lesu. Semua yang letih lesu berdosa bercela, terimalah rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Dialah jalan yang benar ke damai dan bakal. Percayalah kepadanya dan terima berkat-Nya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada kita untuk hari Minggu ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya
Pendeta Philip Fernanda Halasan Nainggolan. Saya sudah menikah, istri Boru Sianturi, dan kami sekarang sedang menunggu berkat Allah, berkat Tuhan, buah dari pernikahan kami. Dan saya melayani di HKBP Papan Mas, Kafling Kartika, Tambun Selatan. Saya sedang bertugas dan menjalani tugas itu selama kurang lebih 2 tahun. Demikianlah perkenalan singkat dari saya. Firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita pada hari Minggu ini untuk kita renungkan dan kita lakukan tertulis di Matius 11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Beginilah firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasangkan dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasangkan itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, tadi saya mengatakan bahwa saya ini baru menikah. Jadi dalam situasi itu, peristiwa pernikahan itu, saya tersadarkan ada 3 ruangan yang sedang saya masuki. Pertama, sebagai orang percaya saya menikah di hadapan Allah. Yang kedua, sebagai warga negara saya menikah di catatan sipil. Yang ketiga, sebagai orang yang suku Batak saya menikah di dalam adat. Ada 3 ruangan yang saya masuki, dan dalam ketiga ruangan itu terpujilah Tuhan, sebab Yesus benar-benar dipermuliakan, diagungkan di sana. Yang saya katakan di situ adalah dalam kehidupan kita sehari-hari,
jelas kita memasuki ketiga ruangan itu. Dan terkhusus sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus, kita harus menunjukkan jati diri kita dan kehidupan kerohanian kita di dalam ketiga ruang itu. Bagaimana kita hidup? Apakah kita seturut dengan kehendak Tuhan, atau kita sedang membuat Tuhan hanya sebagai pengikut kita? Maksud saya adalah seperti ini. Ketika seorang percaya hidup menghidupi imannya, dia benar-benar menjadikan imannya itu sebagai tanda bahwa kehidupannya bukanlah kehidupan yang sia-sia, tetapi adalah kehidupan yang penuh dengan makna dalam iman. Dan itu juga yang akan menjadi pengingat bagi orang-orang saat kita hidup dan saat kita meninggalkan dunia ini. Bagaimana iman kita? Sebabnya itu saya katakan tadi, saya sangat bersyukur ketika itu semua di dalam kemuliaan Yesus Kristus yang kita percayai. Karena apapun yang kita lakukan ketika itu di luar dari iman kita kepada Yesus Kristus, kita tidak akan mendapatkan bagian apa-apa, apalagi yang namanya sukacita. Sekarang kita mau melihat bagaimana ketika seseorang membuat Tuhan berada di belakangnya untuk dia bawa kemana-mana seperti itu. Seringkali ketika orang sudah benar-benar percaya dan yakin dan melakukan yang diperintahkan Tuhan, dia merasakan banyak hal-hal yang membantu kehidupannya sehingga dia tertolong. Jadi, saya sudah ikut Yesus ini dan hidup taat. Saya ada kesulitan, saya tiba-tiba ditolong oleh orang lain, tiba-tiba ada yang mendengarkan saya. Itu terjadi beberapa tahun kemudian, ya semua sudah terasa mudah. Sehingga ya sudah, Tuhan ikut saya saja. Awal-awalnya benar-benar begitu taatnya dan Tuhan berikan jalan. Dan ketika berjalan, ya udahlah Tuhan, nanti dulu lah. Saya perlu ke sana dulu, saya perlu ke sini dulu. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita mengatakan, izinkanlah Tuhan menuntun hidupmu. Semudah apapun engkau jalani kehidupanmu, tapi katakanlah bahwa Yesus berada di depanmu menuntun kehidupanmu. Jangan pernah tinggalkan dia atau bawa-bawa dia. Nas kita berkata dalam ayat 17, kami meniup musik, tidak ada yang menari. Kami menangis, menyanyikan lagu duka, tidak ada yang bersedih. Saya mau katakan begini, dari nas itu kita bisa ambil. Pertama, orang Kristen itu adalah orang yang siap untuk melakukan aksi. Aksinya menunjukkan iman percayanya. Dulu waktu SMP saya pernah mengikuti baris berbaris, ya tiap hari Senin kami itu wajar baris berbaris. Jadi ada seorang guru mengatakan begini, siapa di sini orang hidup? Siapa di sini orang hidup? Bingung kami dengan pertanyaan itu. Ini maksudnya apa? Udah jelas-jelas kita hidup, kok ditanya hidup. Jadi guru itu mengatakan, hanya saya tidak melihat ada orang yang hidup di sini. Kenapa Pak? Dalam hati bertanya seperti itu. Dia tegaskan lagi, saya tidak melihat ada orang hidup di sini katanya. Tahu-tahu waktu baris kami tidak perhatikan ada sampah di bawah kaki.
Jadi dia katakan orang hidup itu punya reaksi. Ada yang tidak benar, dia berusaha untuk membenarkan. Ada sampah, kamu baris, kantongi sampahnya, katanya. Jadi orang hidup itu mempunyai aksi dan bereaksi. Dikatakan tadi, kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Sudah ada Yohanes Pembaptis yang mendahului Yesus, dan sudah datang Yesus ke tengah-tengah bangsa itu, tetapi aksi mereka tidak ada. Lalu dikatakan kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Tidak ada reaksi. Lalu apakah hal seperti ini kita temui dalam kehidupan kekristenan saat ini? Apakah hal ini kita temui dalam kehidupan kekristenan saat ini? Contohnya bisa kita lihat masa-masa corona ini. Apakah semua orang Kristen patuh memakai masker di jalan? Apakah semua orang Kristen patuh untuk tidak berkumpul tanpa tujuan yang benar-benar membangun? Jadi aksinya ada, reaksinya ada. Kita sedang dilanda wabah penyakit, aksi kita ada. Kalau tidak bisa berbuat apa-apa, jangan menambahi beban bagi yang lain. Tinggal di rumah, tinggal di rumah. Pakailah waktu ini untuk benar-benar merenungkan dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan bahwa sampai saat ini kita belum mati karena virus corona. Doakan supaya kita jangan mati karena virus corona. Tapi ketika kita mati, kita benar-benar berarti buat Tuhan. Kita benar-benar berarti. Karena dalam hidup ini aksi kita, reaksi kita menunjukkan bahwa kita mau dituntun oleh Tuhan ke dalam firman-Nya yang menghidupkan kita setiap hari. Yang kedua kita lihat, kalau tadi aksi dan reaksi yang sekarang ini kita lihat dari nats ini adalah ayat 18, karena Yohanes datang ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian manusia datang ia makan minum, mereka berkata lihatlah ia seorang pelahap dan peminum. Saya mau katakan seperti ini, hidup di dalam tuntunan Allah adalah ketika kita melakukan aksi kita untuk kemuliaan-Nya dan bereaksi untuk membenarkan segala sesuatu yang kita anggap tidak benar sesuai dengan kehendak Tuhan, kita benarkan. Kemungkinan kedua yang terjadi adalah dalam nas ini yang bisa kita lihat adalah orang-orang yang tidak mau beraksi, malah berprasangka negatif. Ini yang sulit dalam hidup kekristenan ini. Ini yang tidak bisa membedakan kita dari dunia ini. Semua berprasangka negatif. Semua berprasangka negatif. Dikatakan ini sedang terjadi virus corona yang melanda dunia. Ini permainan politik. Ini hanya bisnis belaka. Semua berprasangka negatif, sehingga dia tidak tahu apa yang positif. Oleh sebab itu kita dipanggil sebagai umat Allah untuk tetap siaga, untuk tetap merendahkan diri, merendahkan hati, agar kita benar-benar merasakan bahwa Tuhan berada di depan kita, menuntun hidup kita dan mengarahkan kita
sesuai dengan kehendak-Nya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menginginkan setiap hari bergumul, bagaimana ini Tuhan? Aku ingin Engkau menuntun hidupku, tetapi hari-hari ini kulalui hanya aku sendiri yang menuntun hidupku. Hanya kemauanku saja yang mau kulakukan. Pagi-pagi aku berdoa meminta kepadamu supaya Engkau mengarahkan langkahku, suaramu tak kudengar. Lalu bagaimana reaksi dari orang percaya menghadapi pertanyaan setiap hari seperti ini? Ada sedikitnya 3 hal yang bisa kita pegang. Ketika kita selalu bertanya-tanya, bagaimana ini Tuhan, hari ini kulalui hanya aku menuntun hidupku, besok aku mau Engkau, tapi jauhkan aku dari keinginanku untuk berjalan sendiri. Ada 3 hal. Yang pertama, berani untuk meminta. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang benar-benar menyediakan segala sesuatu buat kita. Efesus 3 ayat 20 dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih baik daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merasakan bahwa hanya kita sendiri menuntun hidup kita, kita datang kepada Tuhan meminta kepadanya. Karena setiap kali kita menuntun hidup kita itu karena kita merasa hidup kita ini penuh dengan kekurangan. Yang pertama tadi ingatlah, berani meminta sebab Dia yang punya segalanya, supaya kita merasakan bahwa Dia menuntun hidup kita. Yang kedua, kita percaya akan janji-janjinya, bahwa apa yang saya lakukan saat ini yang seturut dengan kehendak Tuhan, ini akan berbuah dalam kehidupan saya. Jangan katakan bahwa pertemuan kita adalah pertemuan kebetulan. Dan iman itu iman kebetulan juga. Tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan. Semua untuk rencana-rancangan keselamatannya. Yakin akan janji-janjinya yang akan menuntun hidup kita. Dalam Yeremia 32:7 dikatakan, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Akulah Tuhan segala sesuatu dan makhluk, adakah yang mustahil untukku? Agar kita tidak terbawa dalam sikap kita untuk menuntun hidup kita sendiri, kita katakan janji Tuhan tidak akan mustahil dalam hidup kita. Yang ketiga dikatakan memiliki visi yang besar. Visi, cara pandang yang besar akan kehidupan ini. Orang yang membuka hatinya untuk dituntun oleh Tuhan, dia melihat Tuhannya, Tuhan yang besar. Bukan Tuhan yang berada dalam pikirannya. Sebab Mazmur 2 ayat 8 mengatakan, mintalah, maka semua bangsa kuberikan kepadamu, dan seluruh bumi kujadikan milikmu. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Biarkanlah hidup kita tetap dituntun oleh-Nya, karena Dia mampu memberikan lebih dari apa yang kita harapkan, hasil yang kita kerjakan saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang berikutnya dari nats ini
bisa kita lihat adalah ayat ke-27. Ini ayat ke-28. Ini sangat menarik bagi saya. Dan seringkali menjadi ayat untuk penghiburan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah. Kata mari ini tidak tertutup untuk kita yang tinggal di tempat ini atau yang bergereja di gereja ini, tapi kepada semua orang. Kata mari ini, marilah, menandakan juga betapa Tuhan mengerti akan kelelahanmu setiap hari, akan apa yang kita pikirkan yang membuat kita seringkali mengambil langkah sendiri, menuntun hidup kita sendiri. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukankah ketika kita sedang merasa lelah, kita selalu menginginkan kelegaan? Lalu kelegaan itu seperti apa yang kita lakukan? Ada orang yang selalu mengatakan, pergi ke kedai dan mengatakan, ngapain? Ada orang ketemu dengan dia, kita katakanlah ada seorang pergi ke kedai, duduk-duduk 2 jam, 3 jam, 4 jam. Lalu ada orang lain datang ke kedai itu dan mengatakan, sudah saya lihat kamu kayak sudah 2 jam di sini. Apa yang kamu lakukan selama 2 jam ini di sini? Jawabannya ada 2. Yang pertama, bukan urusanmu. Yang kedua, menghabis-habiskan waktu. Hal-hal yang seperti ini sering kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita, berhadapan dengan orang-orang, bahkan orang-orang lain atau orang-orang seiman sekalipun. Oleh sebab itu, kalau dikatakan marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, mari itu datang segera. Kalau kita jumpai yang seperti tadi terjadi itu, kita katakan, ini waktu kamu buang-buang sia-sia, padahal Tuhan sudah menunggu kamu lama untuk melakukan hal-hal yang memuliakan Dia. Sebagai orang percaya kita berani mengatakan itu, bahwa ketika orang mengatakan, ya buang-buang waktu katanya, ngapain di sini main-main catur, ya buang-buang waktu. Jangan pernah membuang waktu, karena pada saat itu Tuhan datang kepada kita mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia tahu apa yang terjadi dalam hidup kita itu. Dia tahu bahwa yang kita lakukan saat itu adalah hanya untuk membuang semua kekesalan kita. Tapi Tuhan tidak mau itu berlalu tidak berarti apa-apa. Datang kepada Dia, mari kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Kemudian ayat berikut katakan, pikullah kuk. Kalau dikatakan pikullah kuk, loh ini kok ada lagi tanggung jawab yang lain. Jadi pikullaku yang kupasangkan dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jangan anggap ketika taat setia kepada Tuhan itu sebagai beban. Beban tidak bisa berbuat dosa lagi, tapi itu adalah sukacita bagi kita, tanda bagi kita bahwa benar-benar Tuhan sedang berkarya dalam hidup kita, menuntun hidup kita. Apa yang kita pikul bersama-sama dengan Yesus
itu benar-benar suatu tanda buat kita. Dia bukan berkarya hanya masa lalu, tetapi sekarang pada kehidupan saya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Kristus Yesus, kita benar-benar memberikan diri kita untuk memikul kuk yang dari Yesus. Sebab dalam berjalan di kehidupan ini, sembari kita memikul kuk yang diberikan oleh Yesus, Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Ada seorang penulis bernama Laurette. Dia menulis buku judulnya History of the Expansion of Christianity. Jadi sejarah ekspansi kekristenan. Dia katakan kutipan buku itu seperti ini: tidak ada satu kehidupan yang pernah dijalani di planet ini yang demikian berpengaruh dalam persoalan-persoalan manusia daripada kehidupan Yesus Kristus. Dari kehidupan yang pendek selama 3 tahun berkarya, dan dari yang tampaknya kesia-siaan belaka, datang sebagai Mesias, tahu-taunya harus mati disalibkan, mengalirlah daya yang jauh lebih kuat untuk melanjutkan pertempuran menuju kemenangan dalam peperangan manusia yang panjang sepanjang masa, dibandingkan dengan daya manapun juga yang pernah diketahui oleh ras manusia. Maksudnya apa, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Hanya dalam 3 tahun berkarya itu, Yesus sudah menunjukkan dan memberikan kekuatan kepada kita sepanjang zaman, sepanjang kehidupan kita, bahwa Dia benar-benar mempersiapkan kita beriman teguh kepadanya, dan Dia benar-benar berjalan di depan kita untuk menuntun kita menuju kemenangan di dalam Dia. Kalau ada lagunya Dr. Terawan katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan kita berdiri dalam ruang dan waktu. Dalam ruang dan waktu itu, Yesus sajalah yang memimpin kehidupan kita. Dalam ruang dan waktu itu, Yesus sajalah yang akan kita ajarkan kepada generasi kita. Sebab ketika Yesus benar-benar berada di tengah-tengah keluarga, maka keluarga itu merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam setiap hari. Markus 1 ayat 15 katakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Datanglah dan hiduplah dalam kerajaan Allah itu. Bukalah hati dan biarlah Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal dalam Kristus Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami, sebab kami memuji Engkau yang menjadikan segala sesuatu menjadi sungguh amat baik dengan firman. Dan kami yakin percaya ketika firman-Mu kami dengarkan dan kami lakukan, maka kehidupan kami menjadi sungguh amat baik di hadapan.
Sebab itu setiap keluarga dari jemaat-Mu Engkau berkati, Engkau kuatkan untuk melalui pandemi corona ini, supaya kami benar-benar merasakan pertolongan Tuhan sampai pada akhirnya pandemi ini. Mulut kami tetap memuji-muji memuliakan nama-Mu. Dan buat penatua jemaat-Mu, Engkau tanamkan roh ketaatan pelayanan, sehingga dalam melayani jemaat-Mu benar-benar menunjukkan kasih-Mu yang tiada pernah terputus. Dan begitu juga buat pimpinan jemaat-Mu, Engkaulah Tuhan yang menjagai, melindungi, memampukan untuk melayani. Kau pakai lebih luar biasa lagi. Kami serahkan waktu kami buat kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghantarkan persembahan kita. Dan sebelum kita menyampaikan persembahan, firman Tuhan yang mendasari persembahan itu tertulis dalam Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kukasihi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan 2, kita menyampaikan persembahan. Marilah kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang menjaga kehidupan kami setiap hari
dan memberikan kami kekuatan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami merindukan kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini ketika kami dilanda penyakit corona, Engkau saja Tuhan yang kami rindukan untuk berkarya memberikan kesembuhan, sehingga setiap kami tidak dalam ketakutan akan kematian yang disebabkan oleh virus ini. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa kehidupan yang Tuhan berikan kami pakai untuk kemuliaan. Demikian juga gerejamu, persekutuan Okumene umat Kristen Geraha Prima ini. Kau berkati Tuhan setiap jemaatmu, penatua, pimpinan jemaat, bahkan setiap program yang akan mereka laksanakan benar-benar memuliakan nama-Mu saja. Kalaupun pada hari yang lalu jemaat-Mu berkurang karena duka di tengah-tengah keluarga Sibarani, Engkau Tuhan yang menguatkan keluarga yang ditinggalkan, sebab di dalam Engkau penghiburan itu nyata dan kekuatan akan mereka terima. Dan begitu juga buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, berikan kekuatan sampai mereka melihat kesembuhan yang daripada-Mu, supaya dengan itu setiap hari mereka semakin mendekatkan diri kepada-Mu. Bahkan setiap anak Engkau lindungi dan Engkau berkati, berada di luar jauh dari orang tuanya, Engkau Tuhan yang menanamkan rasa rindu akan rumah, supaya kerinduan itu mengikat mereka untuk berperilaku yang baik dan mengingat akan memuliakan nama-Mu dalam kehidupannya sehari-hari. Dan setiap orang tua juga Engkau berkati menjadi orang tua yang bijak, menanamkan iman percaya kepada anak-anaknya, sehingga tak satu pun dari generasi ini yang hilang, tetapi semuanya diselamatkan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang tetap menyertai. Bahkan ketika Tuhan memberikan umur bertambah, kami tahu bahwa hari-hari itu akan Tuhan persiapkan lebih luar biasa dalam berkat-Mu ketika kami tetap setia di dalam Engkau. Kalaupun saudara-saudara kami yang ke dalam keadaan sakit, Bapak Nainggolan, Bapak Kutahayan, dan Saudara Brian Sagala merasakan kuk itu terlalu berat, tapi biarkanlah mereka memahami bahwa Tuhan bersama-sama mereka mengangkat kuk itu dan berjalan memuliakan Engkau sampai pada kesembuhan. Marilah kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan memelihara engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Pendeta dan majelis MP dan BPP POUK Gera Prima mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.